Selamat datang di Semarsi Podcast. Halo semua, semoga baik-baik saja ya. Bersama aku Mbak Nur. Kali ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang kekerasan pada anak dari sudut pandang orang tua. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari fasilitator pengasuhan responsif yaitu Bunda Bekti. Halo Bunda Bekti. Halo Mbak Nur. Ya, Terima gimana kasih. kabarnya? Kabarnya baik, luar biasa. Luar Jadi, biasa ya kita sehat. Bun. Ya, sehat-sehat. Nah, boleh perkenalan dulu Bunda. Oh iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Sri Subekti, bisa dipanggil Bekti. Saya alamat dari Woryantoro, Wonogiri. Kebetulan saya sebagai fasilitator Lab Stage 1 dari GSM Sukomarsudi Siwi. Mulai dari fasilitator itu mulai dari tahun 2013. 2013. Iya. Oke. Berarti cukup lama ya, Bun? Iya. Sekitar 10 tahun. Iya. Iya. Dengar-dengar kemarin pernah diundang di salah satu radio di Kabupaten Wonogiri bersama tim Pokja 1 TPPKK Kabupaten Wonogiri. Nah, kira-kira membahas tentang apa sih, Bun? Kebetulan itu membahas tentang anak juga, anak usia 0 sampai 5 tahun, bagaimana sebagai orang tua untuk mensikapi di saat ini kan baru gencar-gencarnya kita HP, gadget, itu bagaimana orang tua itu mensikapi hal tersebut. Iya. Tapi di situ Bunda hadir sebagai fasilitator pengasuhan responsif. Nah, kira-kira menurut Bunda sendiri pengasuhan responsif itu seperti apa sih, Bun? Pengasuhan responsif itu adalah pengasuhan terhadap anak usia 0 sampai 5 tahun yang memiliki respon atau tanggap terhadap kebutuhan anak. Jadi mulai dari kesehatannya, tumbuh kembangnya itu orang tua harus tanggap. Jadi harus merespon anak. Karena kayak di usia 0 sampai 5 tahun itu anak kayak belum bisa memahami berbicara, bahkan juga belum bisa terus kayak memahami dirinya itu seperti apa kayak gitu. Nah, terkait dengan fasilitator itu sendiri tugasnya itu ngapain aja, Bun? Memfasilitasi. Jadi fasilitator itu bukan narasumber, Mbak. Kita kebetulan ada modul di LS1 itu, kita hanya memfasilitasi dari modul itu untuk menyampaikan ke orang tua. Oh, seperti itu. Jadi kayak kita berbagi ilmu. Iya, betul sekali. Jadi tidak ada yang lebih pintar. Kita sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar seperti itu. Iya. Nah, kan tadi sudah dibilang bahwa menjadi fasilitator dari tahun 2013 sampai sekarang 2023. Iya. Bisa sharing, Bun, apa yang menjadi sukanya, apa yang menjadi dukanya menjadi fasilitator pengasuhan responsif ini? Iya. Mungkin tantangan yang awal-awal kami hadapi itu kita karena memang belum ada pemahaman tentang bagaimana cara berbicara di muka umum. Nah, itu yang menjadi suatu masalah yang paling besar saat itu. Bagaimana kita berbicara, karena kalau kita memfasilitasi itu dalam satu wilayah atau dalam satu desa, itu kan kita mengenal mereka. Kadang kita itu sudah merasa nanti kalau kita disepelekan gimana? Seperti itu pasti. Lah itu di situ kita memerangi hal itu. Bagaimana caranya kita itu sebelum fasilitasi kita harus belajar, benar-benar belajar, Mbak. Malam itu belajar agar nanti di saat menyampaikan itu kalau ada yang bertanya itu kita bisa menjawab sebisa kita, seperti itu. Jadi tantangannya berat sekali gitu. Tapi kayak mempersiapkan diri. Iya. Padahal pesertanya ya seumuran kita ya, kenal setiap hari kita bersama seperti itu ya. Atau bahkan ada yang lebih tua. Iya, ada yang lebih pintar, kadang ada yang guru, itu yang menjadi tantangan terbesar kita. Tapi kayak selama ini ada nggak sih, Bun, kayak walaupun pesertanya itu adalah orang-orang yang notabene dia udah
misalkan memiliki pengetahuan yang tinggi, Oke. tetapi kayak praktiknya itu ya kurang kayak gitu. Banyak sekali nggih. Karena pengetahuan lebih tinggi itu belum tentu dia itu paham tentang masalah itu. Jadi selama ini yang kami hadapi ada beberapa, mungkin di suatu kelompok titik posyandu itu ada guru yang beberapa guru gitu. Ya, orang tuanya seorang guru, tapi dia malah justru penasaran. Jadi dia ingin ikut, itu malah ada yang seperti itu. Juga ada yang sudah tidak peduli, juga ada, namanya juga orang banyak iya. gitu, seperti itu. Iya. Jadi ada yang penasaran itu tiap bulan hadir, dia benar-benar memperhatikan, kadang malah curhat seperti itu. Jadi kayak sekalian kita juga menjadi wadah dalam artian orang-orang itu juga ingin tahu sejauh mana mereka sudah mengasuh anak, sejauh mana mereka memahami bahwa kayak gini boleh dilakukan dengan anak, kayak gini nggak boleh dilakukan dengan anak, gitu ya Bun. Betul sekali ya. Kebetulan saya itu kan Mbak, jadi anak saya itu 3, yang 2 kan sudah besar-besar. Dulu saya belum mengenal tentang pengasuhan responsif. Lah yang ketiga ini kebetulan jaraknya agak jauh, jadi masih balita. Lah di situ saya menerapkan pengasuhan responsif itu ke anak saya yang ketiga ini. Lah di situ saya tak paham, betul-betul paham. Ternyata itu berbeda. Karakter anak saya yang ketiga ini berbeda dengan anak saya yang pertama dan kedua. Saya bentuk itu dengan pengasuhan responsif itu sudah beda sekali, mulai dari kecerdasannya, mulai dari cara dia sosialisasi dengan orang di sekitarnya, komunikasi itu sudah berbeda. Jadi kayak sekalian ada hasil nyatanya. Iya, ya, betul. Jadi makanya saya keluar di wilayah itu di posyandu itu saya sudah mengalami sendiri. Jadi saya tidak kayak omong doang seperti itu. Saya ada hasil, ada bukti nyatanya seperti itu. Bahkan suami saya, keluarga saya itu juga mengakui. Jadi mereka sadar. Iya, jadi sekarang itu suami pun ikut melakukan pengasuhan responsif yang dulu tidak peduli. Mungkin anak yang pertama, kedua itu karena belum paham. Kita belum ada pendidikan seperti itu, dia tidak peduli. Bahkan dia sama sekali nggak peduli. Jadi tapi yang ketiga ini dia berperan aktif. Mulai dari mungkin di saat anak minta susu itu juga langsung direspon dengan baik. Minta apa itu seperti itu. Oke, jadi ibaratnya kayak mekanisme pengasuhan responsif ini semua keluarga harus terlibat ya Bu? Iya betul, karena itu hanya satu orang itu tidak ada hasilnya. Jadi memang benar-benar kerjasama. Iya, kerjasama, harus ada kerjasama. Jadi di saat ibu yang memiliki yang mendapat ilmunya itu harus kita sebarkan ke yang orang di sekitar kita. Jangan dipakai sendiri seperti itu. Itu kayak positifnya di situ ya Bun, yang Bunda dapat. Nah, kali ini kita ada salah satu artikel. Itu juga bentuk kerjasama orang tua, tapi di sini sayangnya kerjasamanya itu negatif. Jadi ada seorang balita, itu dia menderita speech delay atau keterlambatan bicara. Nah, si orang tuanya ini jengkel kenapa anaknya ini nggak tanggap, kenapa anaknya ini belum bisa ngomong. Nah, dilansir dari salah satu berita itu ada nasib pilu bocah dianiaya orang tua di Tangerang Selatan lantaran menderita speech delay. Nah, diketahui speech delay ini adalah kondisi yang dapat dialami bayi dan anak-anak yang menyebabkan mereka mengalami keterlambatan bicara dan juga berbahasa. Nah, dalam kasus ini orang tua dari bocah berinisial R ini menganiaya anaknya hingga tewas, Bun. Jadi kayak orang tuanya ini melakukan
kekerasan terhadap anak. Nah, kekerasan ini kan dilakukan di rumah dengan anaknya disundut, terus tangannya dipelintir sehingga lengannya patah. Terus anaknya itu diangkat-angkat dengan posisi kepalanya di bawah. Nah kan kayak anak balita bawah 5 tahun diangkat terus kepalanya di bawah, kan sangat kasihan ya Bun. Iya. Nah itu bahkan yang melakukan tindak kekerasannya itu adalah orang tuanya sendiri, ibunya, dan juga didukung oleh ayahnya. Karena kayak merasa stres, merasa jengkel kenapa anak saya itu nggak sama dengan anak-anak yang lain. Nah, mungkin kita bisa sedikit membahas dari kacamata pengasuhan responsif itu. Bijaknya orang tua itu harus bagaimana ketika mengalami anak yang mungkin berbeda dengan anak-anak lainnya. Saya mendengar saja sudah rasanya itu pingin nangis. Kebetulan anak saya itu juga speak delay. Dulunya speak delay tapi sekarang sudah bisa lancar. Saya menanggapi ini murni kesalahan dari orang tua. Kenapa bisa dibilang seperti itu, Bunda? Orang tua yang kurang paham tentang perkembangan anak itu yang pertama. Jadi dia tidak menggali dulu apa penyebab dari speak delay, karena saat ini penyebab yang paling besar dari speak delay itu adalah dari gadget. Karena seringnya mungkin anak bermain gadget dari kecil sudah dipegangi HP. Ataupun melihat TV, karena itu kan hanya komunikasi satu arah kalau HP dan TV. Jadi anak tidak terpacu untuk berbicara. Mungkin itu pemicu yang paling berat, yang paling banyak sekarang ini itu kasusnya. Ya setuju sih sama Bunda. Karena kan kayak di apa ya namanya kayak generasi alpha kalau dibilang. Anak-anak terlahir dari generasi Gen Z yang awalnya mereka sudah paham dengan apa itu teknologi, akhirnya merasa bahwa kalau anak tak pegangi ini ya udah, terus itu yang terbaik. Tapi sayangnya si teknologi ini juga kayak mematikan ya, menjadikan berbagai macam kayak dampak kepada dampak anak. Negatifnya juga keluar dari gadget. Bahkan sampai mengalami tindak kekerasan atau melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Padahal kan anak nggak tahu ini tuh ibaratnya mau digunakan untuk belajar atau buat hiburan. Namanya juga anak, Mbak. Anak itu belum bisa dia mencukupi kebutuhannya sendiri, dia harus dari orang tua kan anak-anak. Jadi apapun yang diberikan orang tua itu yang akan diperbuat oleh anak. Misalkan anak dibiarkan saja bermain HP, dia juga pasti akan main HP seharian. Kalau orang tuanya tidak mengarahkan, pasti juga akan seperti itu. Lah itu dari artikel itu murni kesalahan orang tua. Jadi orang tua yang mungkin kurang paham tentang pengasuhan satu, tentang perkembangan, terutama perkembangan anak. Jadi di saat anak saya itu speak delay, di saat seharusnya kan 1 tahun lebih itu sudah mulai ada kata-kata yang keluar, kok anak saya diam saja, itu seharusnya harus konsultasi. Sudah konsultasi ke dokter atau mungkin mungkin terdekat dulu puskesmas. Kalau orang-orang di desa itu puskesmas dulu lah, itu pasti akan dikasih rujukan seperti itu. Anak saya itu dulu penyebabnya bukan karena itu, tapi karena dia prematur lahirnya. Jadi urat otot-ototnya itu katanya masih lemah seperti itu, jadi perlu diterapi. Nah tadi Bun di artikel menjelaskan bahwa ada tindakan memelintir tangannya, itu kira-kira masuk ke kekerasan seperti apa? Itu masuk ke kekerasan fisik, karena itu bisa dilihat ada bekasnya, itu kan berarti yang bisa dilihat itu termasuk kekerasan fisik. Selain kekerasan fisik, ada apa lagi Bun?
Mungkin kekerasan mental nggih. Enggak mungkin kalau mungkin dengan ucapan itu pasti orang tua pasti dengan ucapan apalagi ibu nggih yang terkenal seorang ibu adalah cerewet. Iya. Itu pasti selain tindakan kekerasan fisik pasti juga ada kekerasan mental atau emosional itu pasti itu masuk di situ pasti. Selain itu mungkin penelantaran. Iya, anak. sebenarnya kriteria penelantaran itu mungkin agak jadi membiarkan anak mungkin lebih dari 8 jam itu baru dikategorikan penelantaran. Tanpa pengawasan. Itu tanpa pengawasan, tanpa memberikan apapun, mungkin makan juga tidak diperhatikan selain perhatian. Itu termasuk penelantaran. Oke. Jadi masuk kekerasan anak ya, Bun. Nah, kira-kira si kekerasan ini faktor penyebabnya itu apa aja, Bun? Yang harus kita waspadai bersama gitu. Oh iya, mungkin bercerita dulu nih Mbak, faktor yang penyebab yang utama karena kekerasan anak itu bisa terjadi di mana-mana nggih. Salah satunya ada di lingkungan rumah. Itu yang mungkin saat ini sering sekali terjadi. Lah faktor penyebabnya apa? Itu banyak sekali. Kalau dari rumah itu justru malah banyak sekali penyebabnya. Mungkin dari faktor ekonomi keluarga, mungkin yang nek saya cenderung lebih ke tadi kurang kerjasamanya antara ayah ibu atau yang anggota keluarga yang lain. Itu sangat-sangat menjadi pemicu karena seorang ibu di saat pekerjaan rumahnya begitu banyak ditambah lagi mengasuh anak usia 0 sampai 5 tahun itu kan sangat menguras energi. Jadi misalkan seharian dia hanya mengurus sendiri, tidak ada kepedulian dari yang lain, apalagi suaminya itu menambah, mungkin suaminya itu juga tergolong yang manja. Jadi apa-apa juga minta diladeni, disiapkan. Oleh itu justru akan memicu stres yang sangat tinggi dari seorang ibu. Lah disitulah akan muncul kekerasan kepada anak. Dia pasti seorang ibu akan melampiaskan itu ke anaknya. Jadi kayak lebih apa ya Bun, bahaya ya. Itu tidak ada kerjasama dalam anggota keluarga. Itu memicu paling utama saya pikir nggih. Selain mungkin seorang ibu itu kan mikir bagaimana untuk rumah tangganya itu untuk kebutuhannya bisa tercukupi, kebutuhan ekonomi lah. Lah di situ misalkan seorang ibu apalagi masih tambah bekerja, tambah mengurus anak. Mungkin kalau bekerja justru berkurang bebannya karena mungkin dengan anak berkurang. Tapi kalau yang di rumah 24 jam itu yang sangat faktor penyebab yang paling utama di situ, paling besar untuk memicu. Padahal kayak di luaran sana orang-orang menilai bahwa sebagai istri yang hanya ngurus anak itu kayak banyak yang disepelekan. Iya kan, betul. Padahal itu berat. Kenapa? Karena saya sudah mengalami sendiri Mbak. Yang anak pertama dan anak kedua itu saya mengasuh sendiri, benar-benar itu berat. Tapi setelah anak ketiga ini banyak yang membantu. Disitulah mulai berkurang kekerasan terhadap anak. Jadi mungkin saya mulai lebih sabar. Ya, jadi stresnya itu berkurang, lebih memahami seperti itu. Nah, ini monggo untuk keluarga-keluarga yang masih memiliki balita, ini ada kerjasama yang baik dari mungkin suami, istri, itu ada kerjasama orang tua. Jangan mentang-mentang suami sudah mencari nafkah, itu sudah tidak peduli atau kurang berperan dalam keluarga, itu jangan sampai seperti itu karena anak itu kan milik bersama, bukan tanggung jawab bersama. Iya, tanggung jawab bersama. Seperti itu. Berarti yang menjadi faktor utamanya itu adalah kurangnya kerjasama antara ayah, ibu dan juga anggota keluarga yang lain. Yang kedua ada juga dari segi ekonomi. Mungkin ada lagi Bun? Mungkin dari luar nih Mbak. Faktor dari luar itu banyak sekali. Kalau anak-anak itu kekerasan dari sebaya itu mungkin karena juga pengaruh dari HP, itu karena sering melihat
tontonan itu dia meniru, atau mungkin mungkin mereka juga mendapat kekerasan dari entah dari siapa, dia akan juga meniru, akan melakukan juga ke anak yang lain ya, seperti itu. Itu faktor mungkin dari ya banyak sekali nggih kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu, mungkin seksual itu kekerasan seksual itu mungkin lebih ada yang kelainan, mungkin untuk yang ke anak itu kan pasti kelainan itu kan banyak. Kayak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Iya. Gitu. Itu kalau untuk di lingkungan luar rumah. Nah, kira-kira dampak apa saja sih Bun yang bisa ditimbulkan terhadap si anak ketika menerima kekerasan, baik itu di rumah ataupun di luar rumah? Dampaknya sangat terlihat nggih dari mungkin bisa membedakan anak yang di rumah itu dipenuhi dengan kasih sayang yang penuh dengan anak yang mungkin seringkali mendapat kekerasan. Itu perbedaannya sangat besar sekali. Jadi anak yang penuh dengan kasih sayang itu memiliki percaya diri yang tinggi. Dia mungkin di luar itu happy, wajahnya itu sumringah dengan teman, ceria, bisa bermain dengan siapapun, dia tidak merasa takut atau apa, percaya diri tinggi. Lah anak yang sering mendapat kekerasan itu cenderung dia itu beda, jadi kayak minder. Jadi ada yang berdampak seperti itu, ada yang minder, takut dengan orang, kurang percaya diri, minder. Terus ada juga yang mungkin anak karena sering itu justru malah meniru. Ya itu yang berbahaya karena membahayakan orang lain juga kan, seperti itu. Setuju juga karena di masa-masa 0 sampai 5 tahun adalah masa di mana anak itu belajarnya itu meniru. Betul sekali, Mbak. Gitu. Itu untuk dampaknya. Nah, kalau dampak itu udah timbul, bagaimana cara kita sebagai orang tua, kita sebagai orang yang terlibat dalam mengurus anak, atau bahkan kita menjadi orang lain, kita itu mau mencegah adanya kekerasan itu seperti apa? Ya kita harus mulai merubah dari orang tua yang mungkin sering kurang sabar dengan anaknya, ya kan lebih sabar. Itu memang harus dirubah mulai dari sekarang, terutama seorang ibu yang mungkin yang banyak sekali nggih berhubungan dengan anak, itu memang harus lebih sabar lagi. Di situ jadi harus memahami bagaimana mengasuh anak-anak kita, mungkin dengan ikut aktif di pengasuhan responsif. Itu banyak sekali bagaimana cara menghadapi anak tantrum, bagaimana menghadapi anak itu di saat bahaya, atau hindari kata jangan. Itu banyak sekali. Nanti mungkin lebih mendalami pasti akan paham. Ternyata itu yang harus kita lakukan mulai dari sekarang, seperti itu, Pak. Kalau untuk di lingkungan luar Bun, misalnya kita menjadi tetangga orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, kita itu harus bersikap bagaimana sih untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak? Dengan sekitar kita, kita juga harus memberi pemahaman ke mereka juga. Jadi orang yang mungkin harus paham, semua harus paham apa kekerasan anak ada berapa apakah ini termasuk apa tidak, itu harus paham dulu. Jadi agar mereka itu tidak melakukan dan mungkin hukumnya, karena ada undang-undangnya kan, ada undang-undang perlindungan anak lah. Di situ mungkin orang tua harus paham semua. Jadi biar tidak berdampak ke yang lain. Kalau mulai kita dari diri kita sendiri, nanti kita ke orang lain, kita juga ajak mereka bahwa kita memberi pemahaman, pasti akan terhindar kekerasan terhadap anak. Iya. Menurut Bunda, lebih sulit mana sih Bun memahamkan ke diri sendiri atau ke orang lain tentang kayak paham kita terhadap kekerasan anak? Sama-sama sulit ya, Mbak. Karena seorang ibu itu adalah sebenarnya pelaku utamanya di situ. Nah, itu merubah bagaimana cara untuk menghindari kekerasan. Karena anak usia 0 sampai 5 tahun itu kan cenderung aktif. Jadi seorang ibu itu mungkin karena banyaknya pekerjaan atau tanggung jawabnya itu dipikul sendiri, tidak ada kerjasama, dia kan stres.
Nah, disitulah pemicu dari tadi kekerasan. Nah, kita akan merubah yang itu. Itu kan juga sulit karena sudah terbiasa. Nah, mengubah kebiasaan itu kan sangat-sangat sulit. Nek batuk gitu diobati mari kan. Kalau kebiasaan obatnya apa? Lah, kebiasaan itu kan harus dari dalam. Terus ada kesadaran, kemauan. Lah itu harus daya ingatnya juga harus kuat karena sering lupa. Karena harus kayak dilakukan berulang-ulang itu baru. Saya aja belajarnya lama sekali loh Mbak, nek dari 2013 sampai sekarang pun masih masih itu kadang masih sering lupa kalau memang anak itu benar-benar membuat kita itu jengkel, itu kan kadang lupa juga. Tapi dengan berjalannya waktu nek saya kira saya sendiri sudah begitu perubahannya sudah begitu besar daripada yang dulu yang anak pertama dan kedua. Seperti itu. Iya. Jadi mungkin kalau pencegahannya itu lebih ke kita sendirinya gimana, terus kayak lingkungan terdekat kita seperti apa, apakah support atau tidak gitu ya Bunda. Nah, terakhir nih Bun, kenapa sih anak itu harus dilindungi? Namanya juga anak ya Mbak, dia itu kan belum bisa untuk melindungi dirinya sendiri, dia perlu orang lain. Nah, disitulah tugas kita semua. Jadi tidak hanya dari anggota keluarga, tapi semua masyarakat, lingkungan, semua itu memang harus melindungi anak, karena anak itu belum bisa melindungi dirinya sendiri. Dari apapun belum bisa, dia memenuhi kebutuhannya juga belum bisa. Masih perlu kita semua. Monggo. Iya. Makanya kita sebagai orang dewasa yang ada di sekeliling anak juga perlu berkewajiban untuk melindungi semua anak-anak yang ada. Ya, mungkin teman-teman yang ada di rumah dan juga yang nonton di podcast kita kali ini cukup menarik pembahasan kita pada kali ini, yaitu membahas tentang kekerasan. Jadi kenapa anak harus dilindungi? Karena anak belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, serta anak juga belum bisa melindungi dirinya sendiri dari tindak kejahatan yang ada di sekitarnya. Nah, cukup sekian bincang-bincang kita bersama Bunda Bekti sebagai fasilitator pengasuhan responsif di YKSP Sukomarsudi Siwi. Nah, mungkin kedepannya kita juga akan membahas tentang pengasuhan responsif itu seperti apa ya Bunda, gitu. Nah, terakhir mungkin untuk bunda-bunda yang ada di luaran sana ataupun yang menonton di podcast ini, harapannya adalah bisa mengetahui atau memahami anak itu adalah seseorang yang harus dilindungi dan juga seseorang yang harus dipahami. Kebetulan pada hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional. Harapannya agar anak-anak terlindungi, tumbuh dan berkembang secara optimal untuk mendorong keluarga sebagai peran penting dalam perlindungan anak. Sekian bincang-bincang kali ini. See you to the next video. Bye-bye.